Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Inspirasi dalam Kehidupan. Sebelum kita lanjut kepada ceritanya, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tak lupa semoga kegiatan yang kita lakukan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar selalu semangat dalam membuat konten terbaru. Sahabat lintas cerita semuanya. Asep berdiri di depan bangunan tinggi menjulang di tengah kota Jakarta. Tangannya yang kasar menggenggam erat helm proyek. Keringat masih menempel di wajahnya meski hari baru saja dimulai. Ia baru seminggu bekerja sebagai kuli bangunan di proyek renovasi gedung kantor besar milik sebuah perusahaan ternama. Asep hanyalah pemuda desa berusia 25 tahun. Di kampung, ia meninggalkan orang tua yang sudah renta serta seorang adik perempuan yang masih duduk di bangku sekolah menengah. Hidup mereka pas-pasan. Sejak lulus SMA, Asep tak mampu kuliah. Ia merantau ke kota, berharap bisa mengirim uang untuk adiknya agar tidak putus sekolah. Meski sederhana, Asep punya hati yang sabar dan pekerja keras. Ia percaya, dengan keringat dan kejujuran, ia bisa mengubah nasib keluarganya. Sementara itu, di dalam gedung yang sama, seorang wanita muda melangkah anggun dengan sepatu hak tinggi. Rena Aulia, direktur baru perusahaan itu. Usianya baru 24 tahun, tapi kecerdasannya membuat ia cepat naik jabatan. Parasnya cantik. Tubuhnya terawat, pakaian mewah selalu melekat di tubuhnya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang menonjol, sifat angkuh dan sombong. Rena terbiasa dipuji, dilayani, dan dituruti. Ia membanggakan statusnya, apalagi ayahnya seorang pengusaha kaya meski sudah lama berpisah dengan ibunya. Di sisi lain, ibunya yang lembut selalu mengingatkan Rena untuk rendah hati, tapi jarang sekali didengar. Pagi itu, Rena sedang memeriksa lantai bawah gedung yang sedang direnovasi. Ia berjalan ditemani beberapa stafnya, sambil memegang ponsel mahal. Pandangannya tertuju pada para pekerja yang sedang sibuk dengan semen dan bata. Matanya terhenti pada seorang pria dengan tubuh kekar, wajah kelelahan, dan baju lusuh, Asep. Ia sedang mengaduk semen dengan penuh keseriusan. Rena mengernyit. Rena, ya ampun, lihat dia. Lambat sekali kerjanya. Kalau begini, renovasi bisa molor berbulan-bulan. Seorang staf berusaha menenangkan. Staf, tenang. Bu Rena, mereka memang biasa kerja dengan ritme seperti ini. Tapi Rena tidak puas. Ia melangkah mendekat, lalu berhenti tepat di depan Asep. Rena, sinis. Hei, kamu, buruh, jangan kerja lambat begitu. Apa susahnya sih? Cuma aduk semen saja, kan? Kalau terus begini, kapan selesainya? Asep mendongak, menatap wanita muda itu dengan bingung. Ia bisa menebak dari pakaiannya bahwa wanita ini bukan orang biasa. Dengan nada sopan ia menjawab, Asep, maaf, Bu, saya sudah berusaha cepat, tapi pekerjaan ini memang harus hati-hati. Kalau terburu-buru, hasilnya bisa jelek. Rena mendengus, melipat tangan. Alasan, orang miskin memang selalu punya alasan. Sudah miskin, malas lagi. Beberapa pekerja lain melirik dengan tidak enak. Asep menarik napas panjang, menahan diri agar tidak terpancing. Asep, tenang, saya memang miskin, Bu. Tapi saya tidak malas. Saya bekerja keras di sini, karena keluarga saya di kampung menunggu kiriman dari saya. Mohon dimaklumi. Jawaban itu sejenak membuat Rena terdiam. Ia tidak menyangka buruh biasa berani menjawab dengan kata-kata begitu tenang. Namun egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Rena mendengus lagi. Terserah kamu. Tapi ingat, kalau hasil kerjamu buruk, aku akan pastikan kamu dikeluarkan. Rena lalu pergi, meninggalkan Asep yang kembali mengaduk semen dengan hati yang bercampur antara kesal dan sabar. Dalam hati, Asep bergumam, Ya Allah, sabarkanlah aku menghadapi orang-orang yang merendahkanku. Aku kerja bukan untuk dipuji, tapi untuk orang tua dan adikku. Hari itu menjadi awal pertengkaran kecil yang ternyata menjadi jalan takdir. Rena merasa terganggu dengan kehadiran Asep yang berani menatap matanya tanpa takut.
Sementara Asep merasa heran dengan sifat angkuh wanita muda yang bahkan tidak mengenal susahnya hidup. Mereka tidak tahu. Pertemuan itu hanyalah permulaan dari kisah panjang penuh konflik, air mata, dan cinta. Hari itu, panas terik kembali menyengat. Asep bekerja di proyek pembangunan gedung bertingkat. Keringatnya bercucuran. Bajunya basah. Tangannya penuh semen. Walau lelah, ia tetap bekerja dengan teliti. Bagi Asep, setiap upah dari keringatnya adalah harapan untuk keluarganya di kampung, ibu, ayah, dan adik perempuannya yang sedang sekolah. Di sisi lain, Rena datang ke lokasi proyek untuk meninjau pembangunan. Ia turun dari mobil mewahnya dengan langkah elegan. Baju kantornya rapi. Kacamata hitam menghiasi wajahnya. Para pekerja buru-buru merapikan diri saat melihat kedatangan sang direktur muda. Namun, berbeda dengan pekerja lain yang terkesan gugup, Asep justru tetap bekerja tanpa banyak peduli. Ia hanya menyingkir sedikit agar Rena bisa lewat. Rena melirik Asep sekilas, lalu berhenti. Rena, dingin. Kamu, kenapa tidak menunduk atau menyapa saya? Bukankah saya ini atasanmu? Asep berhenti mencampur adukan semen, lalu menoleh dengan wajah penuh keringat. Asep tenang. Mohon maaf, Bu, saya tidak bermaksud tidak sopan. Saya hanya fokus bekerja. Bagi saya, pekerjaan lebih penting daripada basa-basi. Jawaban itu membuat Rena terperanjat. Seumur hidup, hampir semua orang berusaha menyenangkannya, menyanjung, atau setidaknya bersikap manis. Tapi pemuda kasar berwajah polos ini bicara seolah tak peduli pada statusnya. Rena mendengus. Dasar orang kampung, kamu tidak tahu aturan. Kalau semua pekerja seperti kamu, bagaimana perusahaan bisa berjalan dengan baik? Asep menatap Rena dengan tenang, walau hatinya tersinggung. Asep, perusahaan berjalan bukan karena saya menunduk atau menyapa, Bu, tapi karena kami semua bekerja keras, meski sering tidak dipandang. Rena terdiam sesaat, kata-kata itu menusuk, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Ia justru semakin kesal. Rena, sinis. Kamu terlalu berani. Jangan sampai saya buat kamu menyesal bekerja di sini. Asep menahan emosi. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menunduk sedikit. Asep, kalau memang saya salah, silakan tegur. Tapi jangan remehkan orang hanya karena dia dari kampung. Kami pun punya harga diri. Pekerja lain yang mendengar percakapan itu saling pandang, takut kalau Rena marah besar. Suasana mendadak tegang. Rena menggertakkan giginya, hatinya terbakar amarah. Tapi entah kenapa ada sesuatu dalam diri Asep yang membuatnya terusik. Ia melangkah pergi dengan wajah masam, meninggalkan Asep yang kembali bekerja. Malam hari, kediaman Rena. Rena duduk di ruang tamu besar rumah mewahnya. Sang ibu, Bu Ratna, menghampirinya dengan senyum lembut. Bu Ratna, Rena, kenapa wajahmu murung? Ada masalah di kantor? Rena kesal. Ada pekerja yang sungguh menyebalkan, Bu. Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Dasar laki-laki kampung tak tahu diri. Bu Ratna tenang. Mungkin dia hanya jujur. Nak, kadang kejujuran memang terdengar kasar. Rena menghela napas. Tapi, entah kenapa, ucapannya membuatku terus kepikiran. Bu Ratna hanya tersenyum, seperti melihat sesuatu yang tidak disadari putrinya. Malam hari, kosan sederhana Asep. Asep duduk di lantai kamarnya yang sempit, menulis surat untuk adik perempuannya di kampung. Isi surat, Dede, belajar yang rajin ya. Abang di sini kerja keras supaya kamu bisa sekolah setinggi mungkin. Jangan peduli kalau orang meremehkan abang hanya karena kerja jadi kuli. Abang bangga dengan pekerjaan ini, asal bisa membahagiakan kalian. Setelah selesai, Asep terdiam. Wajah Rena tiba-tiba terlintas di pikirannya. Ia menghela napas berat. Asep bergumam, perempuan itu memang angkuh sekali. Tapi matanya, entah kenapa ada kesedihan di baliknya. Pertemuan kedua Asep dan Rena berakhir dengan api pertengkaran. Keduanya sama-sama tersinggung dan menyimpan rasa tak suka. Namun di balik itu, benih rasa penasaran mulai tumbuh, walau mereka belum menyadarinya. Hari itu hujan deras mengguyur kota. Jalanan macet, kendaraan berhenti panjang. Di tengah hiruk-pikuk, seorang perempuan dengan payung mewah tampak kesulitan menyeberang jalan. Dialah Rena. Mobilnya mogok beberapa ratus meter dari gedung kantornya.
Sopirnya sedang menjemput mekanik. Rena berdiri di trotoar dengan wajah kesal, menahan air hujan yang semakin deras. Tiba-tiba, dari arah seberang jalan, Asep muncul dengan jaket lusuhnya. Ia baru pulang dari proyek. Bajunya basah kuyup. Tangannya memegang kantong plastik berisi lauk sederhana untuk makan malamnya. Begitu matanya menangkap sosok Rena, langkahnya terhenti. Mereka saling pandang sekilas, lalu sama-sama mengalihkan wajah. Namun saat sebuah motor melaju kencang dan hampir menyiramkan air genangan ke arah Rena, Asep dengan sigap menarik tubuh Rena ke arahnya. Rena terkejut. "Hei, apa-apaan kamu tarik-tarik aku?" Asep serius. Napas agak tersengal. "Kalau saya nggak tarik, tadi baju ibu udah kotor kena cipratan." "Maaf kalau kasar." Rena terdiam. Ia melirik celana Asep yang kini penuh lumpur karena menahan diri di depan genangan. Sementara bajunya sendiri tetap bersih. Rena sedikit merendahkan suara. "Kenapa kamu harus repot-repot? Aku bisa menjaga diriku sendiri." Asep menahan senyum getir. "Kadang orang lain lebih cepat melihat bahaya daripada kita sendiri. Lagi pula, saya nggak bisa diam saja lihat orang celaka, meski orang itu benci sama saya." Ucapan itu membuat dada Rena bergetar. Ada nada tulus di balik kata-kata sederhana itu. Namun gengsi tetap menahannya. "Rena, berusaha angkuh. Kamu pikir aku akan berterima kasih? Jangan harap." Asep mengangguk pelan. "Asep, tidak perlu terima kasih, Bu. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar." Beberapa menit kemudian, hujan makin deras. Payung Rena patah diterpa angin. Ia jadi basah kuyup. Wajahnya kusut. Asep yang masih berdiri tak jauh darinya, membuka jaket lusuhnya dan menawarkannya. "Asep, pakai ini saja, Bu. Nggak banyak membantu, tapi lumayan bisa hangat." Rena menatap jaket itu dengan ragu. Lusuh, penuh noda semen di beberapa bagian. Ia ingin menolak, tapi tubuhnya sudah menggigil. Akhirnya, dengan sedikit gengsi, ia menerima. Rena lirih. "Terima kasih." Itu adalah pertama kalinya Rena dengan tulus mengucapkan kata itu pada Asep. Asep hanya tersenyum tipis. "Asep, baru kali ini saya dengar ibu bilang begitu." Rena tersentak, lalu mendengus pelan. "Rena, jangan GR. Aku hanya tidak mau sakit gara-gara basah kuyup." Asep terkekeh kecil, lalu melangkah meninggalkan Rena yang masih berdiri memeluk tubuh dengan jaket lusuh itu. Entah kenapa, untuk pertama kalinya Rena merasa ada sesuatu yang hangat dalam hatinya, walau ia berusaha menolaknya. Malam hari, rumah Rena. Rena duduk di depan cermin, memegang jaket lusuh Asep yang tadi ia bawa pulang. Bau keringat bercampur semen masih menempel, tapi anehnya ia tidak merasa jijik. Rena berbicara pada dirinya sendiri. "Kenapa aku terus memikirkan laki-laki itu? Dia kasar, keras kepala, dan jelas-jelas bukan levelku. Tapi, kenapa ada rasa nyaman waktu dia bicara?" Bu Ratna masuk ke kamar, melihat anaknya termenung. "Bu Ratna, Rena, kamu kenapa? Dari tadi diam saja." Rena buru-buru menyembunyikan jaket di balik bantal. "Rena, tidak apa-apa, Bu, hanya lelah." Bu Ratna menatap putrinya penuh arti, tapi memilih tidak bertanya lebih jauh. Malam hari, kosan Asep. Asep duduk di ranjang tipis, memikirkan peristiwa tadi. Asep tersenyum sendiri. Ternyata dia bisa bilang terima kasih juga, meskipun masih dengan wajah angkuh. "Ah, dasar perempuan aneh." Ia lalu melanjutkan menulis surat untuk adiknya. Namun, untuk pertama kalinya, tulisannya terhenti karena pikirannya melayang pada sosok Rena. Pertemuan tak terduga di tengah hujan menjadi titik awal retaknya dinding kesombongan Rena. Meski masih keras kepala, pagi itu ruang rapat penuh. Rena menjelaskan target proyek harus dipercepat sebulan. Suaranya tegas, tapi juga menekan. "Rena, tidak ada alasan. Semua pekerja harus lebih cepat." Para mandor terdiam. Lalu Asep angkat bicara. "Asep, maaf, Bu, kalau dipaksa begitu, pekerja bisa sakit atau celaka. Mereka manusia, bukan mesin." Tatapan Rena menajam. "Rena, kamu pikir lebih tahu daripada aku yang sekolah bertahun-tahun." "Asep, saya hanya lebih tahu rasanya keringat di lapangan. Kursi empuk tidak akan berdiri tanpa tangan yang bekerja. Ruangan hening." Kata-kata itu seperti tamparan. Rena menahan amarah.
Rena meninggikan suara. Kamu berani melawan aku di depan semua orang. Kalau tidak suka aturan ini, keluar saja. Asep, kalau itu maumu, silakan pecat. Tapi jangan lupa, suara saya adalah suara pekerja juga. Suasana rapat membeku. Rena terdiam sesaat, lalu menutup rapat dengan wajah masam. Sesudah rapat, Rena kembali ke ruangannya. Kesal, Asep mengetuk pintu dan masuk. Rena, mau apa lagi? Belum cukup mempermalukan aku. Asep, saya tidak bermaksud mempermalukan. Saya hanya mengingatkan. Kalau terus begini yang rugi bukan hanya perusahaan, tapi juga nyawa orang. Rena, marah. Kamu cuma kuli bangunan. Jangan sok jadi pahlawan. Asep tegas. Mungkin saya kuli. Tapi lebih baik jadi kuli jujur daripada orang pintar yang lupa kemanusiaan. Rena terdiam. Dadanya berdegup kencang. Saat Asep pergi, ia duduk sendiri. Gengsi menahan air mata. Pertengkaran besar itu membuat jurang antara Rena dan Asep makin dalam. Namun di balik amarah, Rena mulai goyah. Kata-kata pemuda sederhana itu terus terngiang di benaknya. Beberapa hari setelah pertengkaran di kantor, Rena masih sering teringat ucapan Asep. Walau gengsinya tinggi, hatinya mulai goyah. Saat melihat pekerja di lapangan, ia jadi lebih sering memperhatikan. Suatu sore, Rena berdiri di balkon gedung. Dari atas, ia melihat Asep bekerja dengan tekun. Keringat bercucuran tapi tetap tersenyum. Ada sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Rena bergumam, kenapa aku jadi memperhatikan dia terus? Kehadiran Arman. Hari itu, seorang pria tampan dengan jas mahal datang menemui Rena. Namanya Arman, anak kolega ayahnya. Ia sopan, berwibawa, dan jelas-jelas menaruh hati pada Rena. Arman, Rena, kamu terlalu cantik untuk membuang waktu mengurus hal-hal kasar seperti proyek. Kamu butuh pasangan sepadan. Seseorang seperti aku. Rena tersenyum tipis. Ia tahu Arman disukai keluarganya. Tapi hatinya terasa hambar. Rena, aku sibuk. Arman, kalau hanya membicarakan hal pribadi, lain kali saja. Arman tersenyum penuh percaya diri. Arman, kamu keras kepala. Tapi aku tahu hatimu akan luluh. Lagi pula, ibumu pun ingin yang terbaik untukmu. Kan? Ucapan itu membuat Rena sedikit gelisah. Asep menyaksikan. Tanpa sengaja, Asep melihat pertemuan Rena dan Arman di lobi kantor. Dari kejauhan, ia melihat Arman menggenggam tangan Rena sebentar. Hatinya panas. Meski ia sendiri tak berani mengakuinya. Asep berbisik pada diri sendiri. Ah, apa urusannya denganku? Dia jelas bukan untuk orang sepertiku. Namun sepanjang malam, wajah Rena dan Arman terus menghantui pikirannya. Rena mulai berubah. Hari berikutnya di proyek, pekerja terkejut. Rena datang dengan wajah lebih lembut. Rena pada mandor. Kalau pekerja kelelahan, kurangi jam lembur. Kesehatan mereka lebih penting. Mandor saling pandang heran. Asep yang mendengar dari kejauhan hanya bisa menatap Rena. Ada senyum kecil di wajahnya. Meski ia cepat-cepat berpaling. Percakapan rahasia. Sore itu, Asep dan Rena tanpa sengaja bertemu di area parkir. Rena dingin. Mencoba menutupi rasa canggung. Kenapa lihat-lihat? Kamu senang ya akhirnya aku mengikuti saranmu. Asep pelan. Menahan senyum. Bukan soal saran saya hanya lega pekerja dihargai. Itu saja. Rena menatapnya lama. Ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Namun sebelum ia sempat bicara lebih jauh, Arman datang menjemput dengan mobil mewahnya. Arman menyindir Asep. Lain kali jangan ganggu Rena. Ya, dia butuh teman yang selevel. Asep hanya diam. Tapi hatinya kembali perih. Rena memandang keduanya dengan tatapan bingung. Antara gengsi pada Arman dan rasa simpati pada Asep. Penutup episode 5. Benih rasa mulai tumbuh dalam hati Rena, meski gengsi masih menutupinya. Sementara itu, kehadiran Arman menjadi godaan sekaligus rintangan baru. Persaingan hati ini perlahan akan menguji kesungguhan Asep dan keteguhan Rena. Malam itu, Rena baru pulang ke rumah. Ia disambut ibunya, Bu Ratna, bersama dua orang keluarga besar, tante dan pamannya. Di meja makan, suasana tampak serius. Bu Ratna, lembut tapi tegas. Rena, tadi Arman datang lagi. Dia pria baik, berpendidikan, dan jelas mampu membahagiakanmu.
Ibu rasa tidak ada alasan untuk menolaknya. Tante ikut menekan. Betul, Arman itu calon ideal. Keluarganya terpandang. Usahanya maju. Jangan kau sia-siakan kesempatan. Rena meletakkan sendok dengan keras. Rena, kenapa semua orang sibuk mengatur hidupku? Aku bisa memilih sendiri siapa yang ingin bersamaku. Pamannya menghela napas panjang. Paman, kalau maksudmu si pekerja bangunan itu, jelas keluarga tidak bisa setuju. Kamu direktur. Rena, mana pantas bersanding dengan orang sepertinya? Rena terdiam. Wajahnya memerah. Hatinya tersinggung mendengar Asep diremehkan seperti itu. Rena menahan emosi. Kalian bahkan tidak mengenalnya. Asep memang sederhana. Tapi dia jujur. Bekerja keras. Dan punya hati yang lebih mulia daripada banyak orang berjas mahal. Bu Ratna menatap putrinya. Kaget sekaligus cemas. Bu Ratna, Rena, kamu sungguh menaruh hati pada laki-laki itu. Rena menunduk sebentar. Lalu menatap ibunya penuh keyakinan. Rena, entahlah, Bu. Tapi bersamanya aku merasa berbeda. Dia berani menegurku. Membuatku sadar. Dan itu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Suasana meja makan memanas. Tante dan paman saling pandang. Jelas menolak. Tante keras. Cinta tidak cukup. Rena, hidup butuh kestabilan. Nama baik. Dan harta. Kalau kamu keras kepala, jangan salahkan keluarga bila menentang. Rena menggenggam tangannya di bawah meja. Berusaha menahan air mata. Di kosan Asep. Malam itu, Asep menerima surat dari adiknya. Tulisan polos di kertas kusam membuatnya terharu. Abang, jangan kerja terlalu keras. Dede ingin abang sehat. Dede percaya suatu hari abang bisa jadi orang besar. Jangan biarkan orang meremehkan abang. Asep tersenyum kecil, lalu menatap langit-langit. Asep berbisik, kalau mereka tahu aku dekat dengan direktur, apa jadinya? Ya. Tapi biarlah. Yang penting aku harus tetap jujur pada diriku sendiri. Penutup episode 6. Pertentangan keluarga semakin nyata. Rena mulai menunjukkan keberpihakannya pada Asep, meski keluarganya menentang keras. Sementara itu, Arman semakin yakin waktunya dekat untuk memisahkan mereka. Sejak tahu Rena condong ke arah Asep, Arman mulai gelisah. Ia tahu, bila dibiarkan, gadis itu benar-benar bisa jatuh hati pada si kuli bangunan. Maka, ia merencanakan sesuatu. Pertemuan dengan Bu Ratna, di sebuah restoran mewah. Arman menemui Bu Ratna. Arman pura-pura tulus. Tante, saya dengar Rena sering bertemu seorang pria sederhana, pekerja bangunan. Saya khawatir, jangan sampai dia dimanfaatkan. Banyak orang mendekati perempuan kaya bukan karena cinta, tapi harta. Bu Ratna menunduk. Wajahnya terlihat bimbang. Bu Ratna, ibu juga cemas. Arman. Tapi Rena keras kepala. Dia selalu membela pria itu. Arman tersenyum samar. Arman, biar saya yang cari tahu siapa dia sebenarnya. Kalau memang berniat buruk, kita punya alasan jelas untuk menjauhkan Rena. Fitnah yang disusun. Beberapa hari kemudian, Arman mendatangi proyek tempat Asep bekerja. Dengan uang, ia menyuap salah satu mandor nakal untuk memfitnah Asep. Mandor, jadi cukup saya bilang ke orang-orang kalau si Asep suka ambil bahan bangunan untuk dijual. Padahal cuma fitnah. Arman, dingin. Betul, nanti biar saya yang teruskan kabar itu ke telinga Rena. Mandor itu tergiur uang. Dan gosip mulai menyebar. Asep dituduh mencuri semen dan besi proyek. Konfrontasi Rena dan Asep. Suatu sore, Rena mendatangi Asep dengan wajah marah. Rena, benarkah gosip itu? Sep, kamu mencuri bahan bangunan. Asep menatap Rena dengan kaget. Lalu menghela napas panjang. Asep tegas. Rena, kamu percaya aku sanggup melakukan itu? Aku memang miskin, tapi harga diriku tidak untuk dijual. Rena emosi. Terpengaruh gosip. Tapi semua orang bilang begitu. Jangan-jangan, kamu hanya mendekatiku karena uang juga. Ucapan itu menusuk hati Asep. Matanya memerah. Tapi ia tetap menahan amarah. Asep, kalau begitu anggap saja aku salah, Ren. Aku tidak akan memaksa kamu percaya. Yang penting, aku tahu siapa diriku. Rena terdiam. Hatinya gamang. Ia ingin percaya pada Asep. Tapi fitnah itu terus menghantui pikirannya. Arman semakin berani. Di kantor, Arman mendekati Rena yang sedang murung.
Arman lembut, penuh sandiwara. Rena, aku tidak ingin kamu sakit hati. Aku hanya ingin melindungimu. Kalau kau terus bersama pria itu, aku takut kamu yang rugi. Rena hanya diam, tapi matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia mulai ragu. Fitnah Arman mulai berhasil. Hubungan Rena dan Asep terguncang hebat. Asep memilih diam daripada membela diri terlalu keras. Sementara Rena terjebak antara hatinya sendiri dan suara keluarganya yang semakin keras. Hari-hari Asep terasa berat. Gosip tentang dirinya mencuri bahan bangunan makin meluas. Rekan kerjanya mulai menjauh. Sebagian bahkan mencibir. Namun, Asep tetap bekerja dengan sabar. Seolah tidak terpengaruh. Mandor jujur muncul. Suatu sore, seorang mandor senior yang jujur, Pak Jaya, menghampiri Asep. Pak Jaya, Sep, saya tahu kamu anak baik. Gosip itu tidak masuk akal. Saya sempat dengar mandor lain menerima uang dari seseorang. Jangan khawatir. Kebenaran pasti muncul. Asep hanya mengangguk. Asep lirih. Terima kasih, Pak. Saya tidak punya apa-apa selain kejujuran. Kalau itu pun dirusak, habislah saya. Rena mulai merasa bersalah. Di rumah, Rena termenung. Kata-kata Asep sebelumnya terngiang. Aku memang miskin, tapi harga diriku tidak untuk dijual. Rena berbisik pada dirinya sendiri. Rena, kenapa aku mudah sekali percaya gosip? Bukankah aku yang bilang dia berbeda? Tapi, kenapa hatiku masih ragu? Ibunya, Bu Ratna, masuk ke kamar. Bu Ratna, Rena, lupakan pria itu. Kamu terlalu berharga untuk dicurangi. Rena menggigit bibir, tidak menjawab. Kebenaran terbongkar. Beberapa hari kemudian, perusahaan proyek melakukan audit mendadak. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa barang-barang yang hilang bukan karena Asep, melainkan karena ulah mandor yang disuap Arman. Pak Jaya segera melaporkan temuan itu ke pimpinan proyek. Akhirnya, nama Asep bersih. Pak Jaya, di depan semua pekerja. Dengar semua, Asep tidak bersalah. Justru mandor nakal itu yang mencuri dan menerima suap. Jangan ada lagi yang menuduh sembarangan. Asep hanya menunduk. Matanya berkaca-kaca. Pertemuan kembali Asep dan Rena. Malamnya, Rena memberanikan diri menemui Asep di kosannya. Rena lirih, penuh penyesalan. Sep, maafkan aku. Aku sempat ragu padamu. Padahal aku tahu siapa dirimu. Asep menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Asep, aku tidak marah, Ren. Aku hanya sedih karena orang yang paling kuharap percaya, justru meragukanku. Air mata Rena jatuh. Ia mendekat, menggenggam tangan Asep. Rena, mulai sekarang, aku janji akan berdiri di sampingmu. Apapun yang terjadi. Asep terdiam. Hatinya terenyuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa Rena benar-benar tulus. Arman murka. Sementara itu, Arman mendengar kabar bahwa rencananya gagal. Ia menghantam meja dengan marah. Arman geram. Kalau cara halus tidak berhasil, aku akan gunakan cara lain. Asep harus disingkirkan. Nama Asep akhirnya bersih. Dan Rena mulai sadar siapa Asep sebenarnya. Namun, Arman yang merasa kalah tidak akan tinggal diam. Bahaya lebih besar. Setelah rencananya gagal, Arman semakin dendam. Ia tahu Rena mulai membuka hati untuk Asep. Malam itu, di ruang kerjanya, ia menatap foto Rena sambil menggenggam gelas wine. Arman sinis. Kau pikir kisah cintamu dengan si kuli itu akan berjalan mulus, Rena? Selama aku ada, jangan harap. Arman mendekati Bu Ratna. Arman kembali menemui Ibu Rena. Kali ini ia lebih agresif. Arman, Tante, saya benar-benar serius dengan Rena. Kalau dia masih keras kepala, saya takut masa depannya hancur. Mau sampai kapan kita biarkan dia dekat dengan pria miskin itu? Bu Ratna tampak gelisah. Bu Ratna, ibu juga tidak rela. Tapi Rena tidak bisa dipaksa. Arman. Arman mencondongkan tubuhnya. Nada suaranya menekan. Arman, kalau begitu, biar saya yang bertindak. Tapi saya butuh restu Tante. Demi kebaikan Rena. Bu Ratna terdiam. Tak sepenuhnya setuju, tapi juga tak menolak. Ancaman langsung. Beberapa hari kemudian, Arman sengaja menghadang Asep di depan proyek. Wajahnya dingin. Suaranya merendah penuh ejekan. Arman, kau harus tahu tempatmu. Sep, kau cuma kuli. Jangan coba-coba meraih yang terlalu tinggi.
Rena itu untuk orang selevelku. Asep menatap tajam. Menahan emosi. Asep tegas. Setiap orang punya hak untuk mencintai, men. Dan aku tidak takut padamu. Arman mendengus. Lalu mendekat. Arman, kau tidak tahu siapa aku. Kalau aku mau, hidupmu bisa hancur dalam sekejap. Asep tetap berdiri tegak. Asep, silakan coba. Aku mungkin miskin, tapi aku tidak akan pernah mundur kalau soal harga diri. Pertemuan itu berakhir panas. Asep pergi tanpa menoleh. Sementara Arman semakin murka. Rena mengetahui. Sore harinya, Rena mendengar kabar bahwa Arman menghadang Asep. Ia pun mendatangi Arman dengan wajah penuh amarah. Rena, Arman, kau tidak punya hak mengatur hidupku. Apalagi mengancam Asep. Arman berpura-pura tenang. Aku hanya ingin melindungimu. Ren, kau terlalu buta untuk melihat siapa dia. Rena membentak. Aku bukan milikmu. Arman, sekali lagi kau ganggu Asep, aku sendiri yang akan melawanmu. Arman terdiam. Wajahnya menegang. Untuk pertama kalinya, Rena benar-benar menunjukkan keberpihakan pada Asep. Rena semakin berani membela Asep. Sementara Arman merasa terpojok dan mulai berpikir menggunakan cara yang lebih berbahaya. Pertarungan cinta ini semakin memanas. Dan bahaya besar mulai Arman semakin kalap. Semua rencananya gagal. Tapi Rena justru makin dekat dengan Asep. Ia pun menyusun skenario baru. Menjebak Asep dalam kasus kriminal. Rencana licik. Malam itu, Arman bertemu dengan anak buah bayaran. Arman, dingin. Besok malam, kalian buat keributan di gudang perusahaan cabangku. Taruh beberapa barang curian di dekat tempat Asep sering lewat. Biar polisi yang urus sisanya. Anak buah itu mengangguk patuh. Anak buah, tenang, bos. Nama Asep akan hancur total. Arman tersenyum puas. Asep dijebak. Esok malam, saat Asep pulang kerja melewati jalan dekat gudang, polisi tiba-tiba datang dan menemukan kotak berisi barang elektronik curian di dekatnya. Polisi, kamu yang taruh ini? Asep kaget. Bukan, Pak. Saya bahkan tidak tahu apa itu. Namun, karena ada saksi palsu yang disiapkan Arman, Asep digiring ke kantor polisi. Rena syok. Kabar penangkapan Asep cepat sampai ke telinga Rena. Ia langsung berlari ke kantor polisi. Rena panik. Pak, ini pasti salah. Asep tidak mungkin mencuri. Polisi, kami hanya jalankan tugas. Nona, ada bukti dan saksi. Rena menatap Asep di balik jeruji. Air matanya menetes. Rena, Sep, aku percaya padamu. Aku akan cari cara untuk buktikan kamu tidak bersalah. Asep menatapnya dengan senyum lemah. Asep, aku tidak apa-apa. Ren, jangan khawatir. Kebenaran akan muncul. Kecurigaan Rena. Rena mulai berpikir keras. Ia teringat bagaimana Arman sering menjelekkan Asep. Rena, dalam hati, jangan-jangan ini semua ulah Arman. Ia pun memutuskan menyelidiki sendiri. Asep kini terjebak dalam kasus palsu dan ditahan polisi. Rena, untuk pertama kalinya, benar-benar melawan demi pria yang ia cintai. Sementara Arman merasa menang, tanpa sadar bahwa kebenarannya. Rena mulai bergerak. Rena tidak bisa tidur sejak Asep ditahan. Pagi-pagi ia menemui Pak Jaya, mandor jujur yang pernah membela Asep. Rena, Pak Jaya, saya yakin Asep dijebak. Apa Bapak lihat sesuatu malam itu? Pak Jaya, saya memang tidak ada di lokasi, Neng. Tapi saya tahu, Asep anak lurus. Kalau sampai dituduh begitu, pasti ada yang main di belakang. Kata-kata itu membuat semangat Rena bangkit. Ia memutuskan mencari bukti sendiri. Mengikuti jejak, Rena menyamar dengan pakaian sederhana, lalu pergi ke daerah gudang tempat Asep ditangkap. Di sana ia menyelidiki sekitar dan berbicara dengan seorang penjaga malam. Rena, Pak, malam itu siapa saja yang datang ke gudang? Penjaga awalnya ragu, tapi akhirnya berbisik. Penjaga, ada mobil hitam mewah berhenti sebentar. Saya lihat beberapa orang turun, lalu masuk gudang. Tidak lama setelah itu, polisi datang. Tapi, saya takut bicara. Nona, Rena langsung curiga. Mobil hitam itu sangat mirip dengan mobil Arman. Menghadapi Arman, Rena memberanikan diri mendatangi Arman di kantornya. Rena menatap tajam. Arman, cukup sudah. Kau yang menjebak Asep, kan? Aku tahu mobilmu ada di lokasi. Arman terkejut, lalu tertawa dingin. Arman,
Kau pintar juga, Rena. Tapi apa buktimu? Semua orang akan lebih percaya padaku daripada pada seorang kuli miskin. Rena marah. Jangan remehkan aku, Arman. Aku akan buktikan semua kebusukanmu. Bukti terekam. Tanpa sepengetahuan Arman, Rena menyalakan perekam di ponselnya saat percakapan itu berlangsung. Suara Arman yang sombong dan mengakui perannya kini tersimpan jelas. Kabar untuk Asep. Malamnya, Rena menemui Asep di tahanan. Rena tersenyum tipis. Sep, aku sudah punya bukti. Kau tidak bersalah. Tunggu sebentar lagi. Aku akan bebaskanmu. Asep menatap Rena penuh haru. Asep, Ren, aku tidak tahu bagaimana membalas semua ini. Rena, cukup jangan pernah menyerah. Itu sudah cukup untukku. Rena kini memegang kunci untuk membongkar kebusukan Arman. Sementara Asep tetap sabar di balik jeruji. Harapan mulai terbuka lebar. Sidang internal perusahaan. Rena meminta diadakan rapat khusus di perusahaan. Dengan menghadirkan jajaran direksi, Bu Ratna, dan juga Arman. Dengan tenang tapi penuh keyakinan, Rena membawa bukti rekaman. Rena tegas. Sebelum kita bicara soal masa depan perusahaan, ada hal yang harus saya buka. Ini tentang fitnah yang ditujukan pada Asep. Semua ruangan menjadi hening. Arman mencoba bersikap tenang. Bukti diputar. Rena mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman. Suara Arman terdengar jelas. Kau pintar juga, Rena. Tapi apa buktimu? Semua orang akan lebih percaya padaku daripada pada seorang kuli miskin. Disusul dengan kalimat lain yang membongkar niatnya. Biar polisi urus sisanya. Nama Asep akan hancur total. Para direksi terkejut. Bu Ratna menutup mulutnya. Syok. Direksi 1. Arman. Jadi benar semua ini ulahmu. Arman panik. Wajah Arman pucat. Tapi ia berusaha membela diri. Arman gugup. Itu hanya potongan percakapan. Jangan percaya begitu saja. Rena pasti memanipulasi. Rena, dingin. Kalau begitu, silakan tim IT perusahaan memverifikasi. Saya yakin rekaman ini asli. Arman mulai kehilangan kendali. Ia membanting kursi dan menunjuk Rena. Arman marah. Kau hancurkan aku, Ren. Tapi kau akan menyesal. Satpam segera masuk untuk mengamankan situasi. Bu Ratna mulai tersadar. Bu Ratna mendekati Rena. Suaranya lirih. Bu Ratna, Rena, selama ini ibu terlalu percaya pada Arman. Maafkan ibu. Rena menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Rena, aku hanya ingin ibu melihat siapa Asep sebenarnya. Bu, dia memang miskin. Tapi dia jauh lebih jujur daripada orang-orang yang kita sebut terhormat. Asep dibebaskan. Dengan bukti rekaman dan keterangan tambahan dari penjaga gudang, polisi akhirnya membebaskan Asep. Ia keluar dari tahanan dengan langkah berat. Namun matanya berbinar melihat Rena menunggunya di luar. Rena tersenyum. Menahan haru. Kau bebas, Sep. Aku janji. Tidak akan ada yang bisa menjebakmu lagi. Asep menunduk. Suaranya bergetar. Asep, Ren, terima kasih. Aku tidak akan melupakan semua ini. Nama Asep bersih. Kebusukan Arman terungkap. Dan keluarga Rena mulai goyah dalam penolakannya. Namun, meski Arman sudah dipermalukan, bayangan malam setelah Asep dibebaskan, Rena mengajaknya makan sederhana di warung kecil. Mereka duduk berdampingan, menikmati nasi goreng hangat. Rena tersenyum. Akhirnya kau bebas, Sep. Rasanya seperti mimpi buruk berakhir. Asep tenang. Tapi hati-hati. Mimpi buruknya mungkin sudah lewat, Ren. Tapi aku tahu jalan kita belum mulus. Keluargamu masih menolak aku. Rena menunduk. Hatinya perih. Ia tahu Asep benar. Pertemuan di rumah. Keesokan harinya, Rena dan Asep memberanikan diri datang ke rumah Bu Ratna. Namun suasana langsung tegang. Tante dan paman Rena juga ada di sana. Tante, dingin. Jadi ini laki-laki yang membuat keluarga kita heboh. Hanya kuli bangunan. Tidak pantas. Paman, Rena. Jangan buta. Kau direktur. Dia siapa? Bagaimana nanti orang-orang menertawakan keluarga kita? Asep menunduk. Menahan diri agar tidak terbawa emosi. Asep tenang. Maafkan saya. Bu, Tante, Paman. Saya memang bukan siapa-siapa. Tapi saya berjanji. Saya tidak akan pernah menyakiti Rena. Saya akan bekerja sekuat tenaga agar dia bahagia. Bu Ratna menangis.
Bu Ratna akhirnya bicara. Suaranya bergetar. Bu Ratna, Sep, kamu mungkin baik. Tapi ibu seorang diri membesarkan Rena. Ibu ingin dia hidup terjamin. Tidak kekurangan. Apa kamu bisa memberikan itu? Asep terdiam. Pertanyaan itu menusuk. Tapi ia sadar tidak bisa memberi janji palsu. Asep jujur. Saya tidak bisa janji soal harta, Bu. Tapi saya bisa janji satu hal. Saya akan selalu jujur dan setia. Itu yang saya punya. Air mata jatuh dari mata Bu Ratna. Hatinya bimbang. Rena melawan. Rena bangkit berdiri. Suaranya lantang. Rena, kenapa semua orang selalu menilai dari harta? Apa cinta dan ketulusan tidak ada artinya? Aku sudah muak dijodohkan. Dipaksa memilih pria kaya yang hanya palsu. Asep mungkin miskin. Tapi dia membuatku jadi manusia yang lebih baik. Ruangan terdiam. Kata-kata Rena membuat semua terpukul. Arman muncul lagi. Tiba-tiba, Arman muncul di halaman. Wajahnya penuh amarah. Arman berteriak, kalian salah besar percaya pada Asep. Dia tidak pantas untuk Rena. Aku yang pantas. Dan aku tidak akan pernah menyerah. Semua mata tertuju pada Arman. Pertarungan belum berakhir. Dendamnya masih membara. Meski kebenaran sudah terbukti. Keluarga Rena masih menolak Asep dengan alasan status sosial. Rena semakin tegas membela cintanya. Sementara Arman kembali rencana baru Arman. Setelah dipermalukan di depan keluarga Rena, Arman semakin kalap. Ia duduk di mobil mewahnya sambil mengepalkan tangan. Arman mendesis, kalau cara halus tidak bisa, maka aku akan buat mereka menderita. Asep harus benar-benar hilang dari hidup Rena. Ia pun menyewa beberapa preman untuk melaksanakan rencana kotor. Asep diserang. Suatu malam, Asep baru pulang kerja dari proyek. Di gang sempit, tiba-tiba sekelompok pria menghadangnya. Preman satu, menghunus besi. Kau Asep? Ya, sudah waktunya kau berhenti sok berani. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menyerang. Asep mencoba melawan dengan tenaga seadanya. Namun jumlah lawan terlalu banyak. Ia dipukul hingga terjatuh. Asep terengah. Darah di bibir. Kalau ini cara kalian, berarti memang aku sedang melawan orang pengecut. Rena panik. Malam itu, seorang tetangga menemukan Asep tergeletak dan segera membawa ke klinik kecil. Rena mendapat kabar dan langsung datang. Rena menangis melihat Asep. Sep, kenapa sampai begini? Siapa yang tega melakukan ini padamu? Asep menatapnya dengan senyum lemah. Asep, jangan khawatir. Ren, aku masih hidup. Aku tidak akan menyerah. Bu Ratna mulai luluh. Melihat Asep terbaring lemah, Bu Ratna ikut datang. Ia tidak sanggup menahan tangis ketika melihat pria sederhana itu tetap sabar meski dianiaya. Bu Ratna, lirih. Kenapa kamu masih bisa tersenyum? Nak, setelah semua ini menimpa kamu. Asep, karena saya yakin, Bu. Selama saya benar, saya tidak perlu takut. Ucapan itu mengguncang hati Bu Ratna. Ia mulai menyadari ketulusan Asep. Arman frustrasi. Sementara itu, Arman mendengar Asep masih hidup. Ia menghantam meja dengan marah. Arman, kenapa dia tidak hancur juga? Kenapa Rena justru makin dekat dengannya? Preman-preman yang disewanya menunduk ketakutan. Asep hampir kehilangan nyawanya akibat serangan Arman. Tapi justru peristiwa itu membuat Rena dan bahkan Bu Ratna semakin melihat ketulusan Asep. Arman makin terpojok. Dan dendamnya. Bu Ratna membuka hati. Sejak kejadian Asep dikeroyok, hati Bu Ratna mulai luluh. Malam itu ia duduk di ruang keluarga bersama Rena. Bu Ratna, lembut. Rena, ibu tahu. Ibu keras padamu selama ini. Tapi setelah melihat bagaimana Asep tetap sabar meski disakiti, mungkin ibu salah menilainya. Rena menatap ibunya penuh haru. Rena, jadi, ibu tidak menolak lagi kalau aku bersama Asep. Bu Ratna menghela napas panjang. Bu Ratna, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Kalau memang dia yang bisa menjagamu, ibu akan belajar menerima. Rena langsung memeluk ibunya sambil menangis lega. Asep merasa dihargai. Keesokan harinya, Bu Ratna menjenguk Asep yang masih dalam pemulihan. Bu Ratna, nak Asep, maafkan ibu yang selama ini meremehkanmu. Kau sudah buktikan ketulusanmu. Kalau hatimu benar-benar untuk Rena, ibu tidak akan menghalangi lagi. Asep terdiam sesaat. Matanya berkaca-kaca. Asep, terima kasih, Bu. Saya janji,
Saya akan jaga Rena sebaik mungkin. Arman mendengar kabar. Tak lama, Arman mengetahui bahwa Bu Ratna kini berpihak pada Asep. Ia merasa dikhianati oleh keadaan. Arman menggertakkan gigi. Tidak, aku tidak akan kalah dengan lelaki kampung itu. Kalau mereka ingin bersatu, maka aku akan hancurkan mereka sekaligus. Ia mulai merencanakan langkah terakhir. Lebih berbahaya dari sebelumnya. Pertemuan rahasia. Arman bertemu dengan seorang kenalannya di dunia bisnis gelap. Kenalan, Arman. Kau yakin mau lakukan ini? Risikonya besar. Arman, risiko sepadan. Aku tidak peduli lagi. Aku harus singkirkan Asep untuk selamanya. Perlahan Bu Ratna mulai merestui hubungan Asep dan Rena, membuat keduanya semakin dekat. Namun di sisi lain, Arman yang tak rela kalah kini menyiapkan langkah terakhir yang bisa membahayakan semua orang. Arman semakin putus asa. Setelah serangkaian kegagalan, ia memilih tindakan nekat, memisahkan Rena dari Asep dengan cara kekerasan. Rencana terakhirnya dijalankan malam itu. Ujung rencana, Arman mengatur pertemuan palsu. Ia mengirim pesan ke Rena bahwa ada dokumen penting dari klien yang harus diserahkan di sebuah gudang cabang, tempat sepi di pinggir kota. Rena yang sedang mengurus program CSR merasa ini urusan kerja dan memutuskan hadir, walau hatinya sedikit ragu. Di gudang, beberapa pria berbadan besar sudah menunggu. Begitu Rena tiba, pintu ditutup dan ia didorong masuk ke ruang kecil. Preman satu mencekik, kau diam saja kalau mau selamat. Bos bilang jangan sampai ada saksi pulang. Rena menolak panik. Ia ingat semua yang terjadi. Fitnah terhadap Asep, serangan, dan bukti-bukti yang ia kumpulkan. Kini ia berada di tangan musuh keluarga. Rena menahan napas. Kalian siapa? Apa yang kalian inginkan? Lepaskan aku. Preman itu hanya tertawa sinis. Petunjuk yang membawa Asep. Di saat hampir bersamaan, Pak Jaya yang curiga pada gerak-gerik karyawan tak jelas, melihat mobil hitam melintas dan mencatat platnya, satu detail kecil yang mengingatkannya pada taktik Arman. Ia segera menghubungi Asep dan Bu Ratna. Pak Jaya panik. Sep, ada mobil hitam nongkrong di gudang malam ini. Kurasa ini bukan urusan biasa. Hati-hati. Asep mendengar itu lantas terpacu. Tanpa menunggu restu, ia meminta bantuan beberapa pekerja terpercaya dan menelepon seorang teman polisi yang pernah menolongnya. Di kepala Asep, satu naluri membara. Kalau Rena bahaya, ia takkan tinggal diam. Konfrontasi di gudang. Asep dan dua mandor memasuki gudang dari pintu belakang. Hati berdetak kencang. Di dalam, Rena terikat kursi. Namun matanya kuat menatap ke arah pintu. Saat para preman lengah, Asep menerjang. Asep berteriak, lepaskan dia sekarang. Kalau ada satu pukulan lagi pada wanita itu, aku tidak akan segan. Preman mengacungkan besi. Perkelahian singkat terjadi. Asep menerima pukulan tetapi tak menyerah. Suara sirene terdengar. Teman polisi Asep datang tepat waktu karena laporan Pak Jaya. Polisi menggiring para preman, menangkap satu persatu. Di luar, seorang sosok berdiri menonton. Arman, pucat, melihat rencananya runtuh. Arman berdiri menunduk, bergumam. Ini belum berakhir. Kalian belum tahu apa yang akan kulakukan. Rena dan Asep. Rena melepaskan napas panjang saat polisi menanggalkan ikatan. Matanya memburu Asep. Lalu ia meraih tangan Asep erat. Rena menangis lega. Sep, terima kasih. Kau berani masuk sendiri demi aku. Asep lelah. Memeluknya. Aku bukan pahlawan, Ren. Aku hanya tidak rela membiarkan orang yang kucintai disakiti. Pak Jaya dan Bu Ratna datang. Wajah mereka campuran antara lega dan malu. Bu Ratna memandang Asep dengan mata yang tak bisa lagi pura-pura keras. Bu Ratna, suara bergetar. Sep, ibu melihat semuanya. Kalau selama ini ibu ragu, maafkan ibu. Kau berani dan tulus. Benih akhir dari Arman. Arman dibawa oleh petugas. Namun sebelum dimasukkan mobil tahanan, ia melontarkan janji penuh ancaman. Arman mendesis. Kalian belum menang. Dunia ini penuh cara. Aku punya kekuatan lain. Kau baru saja menyingkirkan satu batu kecil. Asep menatap Arman dingin. Asep, kebenaran selalu punya suara. Arman, kalau kau masih memilih jalan gelap, kau hanya akan jatuh sendiri. Perangkap Arman gagal dan nyaris merenggut keselamatan Rena.
Keberanian Asep dan kepedulian Pak Jaya membuka jalan penyelamatan. Bu Ratna mulai benar-benar luluh melihat tindakan Asep. Namun ancaman Arman belum sepenuhnya padam. Pertarungan batin dan hukum akan menentukan akhir yang sebenarnya. Sidang Arman. Beberapa minggu kemudian, Arman dibawa ke pengadilan. Bukti serangan, penyewaan preman, dan catatan keuangan kotor dibuka di depan hakim. Rena hadir sebagai saksi, ditemani Asep dan Bu Ratna. Hakim, dengan bukti yang ada, terdakwa Arman terbukti melakukan tindak kekerasan dan percobaan penculikan. Hukuman penjara selama 7 tahun dijatuhkan. Arman menunduk, wajahnya penuh amarah dan kecewa. Sebelum digiring keluar, ia menoleh ke arah Asep. Arman, kau menang kali ini, tapi aku tidak akan pernah mengaku kalah. Asep hanya menjawab dengan tatapan tenang, sementara Rena menggenggam tangannya erat. Hubungan yang direstui. Seusai sidang, Bu Ratna berbicara kepada Asep dengan nada penuh keikhlasan. Bu Ratna, nak Asep, setelah semua yang kau lalui demi Rena, ibu tidak lagi punya alasan untuk menolakmu. Kau bukan hanya pekerja bangunan, kau lelaki yang berjiwa besar. Ibu percaya padamu. Rena tersenyum haru. Air matanya menetes. Rena, ibu, akhirnya ibu bisa melihat apa yang kulihat sejak lama. Asep menunduk hormat. Asep, terima kasih, Bu. Saya akan jaga kepercayaan ini seumur hidup saya. Pernikahan sederhana. Beberapa bulan kemudian, sebuah pesta pernikahan sederhana diadakan di kampung halaman Asep. Meski tidak semewah pesta kaum elit, suasana hangat terasa di udara. Warga kampung ikut membantu, menghidangkan makanan, menyiapkan kursi, dan menghias pelaminan. Rena tampil anggun dengan kebaya putih, sementara Asep mengenakan setelan sederhana namun gagah. Saat ijab kabul diucapkan, tangis bahagia pecah dari semua yang hadir. Pak Jaya berbisik pada Bu Ratna, "Lihatlah, Bu, mereka berdua memang ditakdirkan bersatu." Bu Ratna tersenyum tulus. "Ya, akhirnya aku mengerti. Cinta bukan soal harta, tapi hati." Epilog. Beberapa tahun kemudian, Asep berhasil membuka usaha kontraktor kecil berkat kerja keras dan dukungan Rena. Usaha itu berkembang pesat, namun mereka tetap rendah hati. Rena pun tak lagi angkuh. Ia belajar banyak dari kehidupan Asep dan kesederhanaannya. Suatu sore, keduanya duduk di beranda rumah sederhana yang dipenuhi suara anak-anak kecil dari tetangga. Rena tersenyum, menatap langit. "Kalau aku ingat dulu, rasanya mustahil kita bisa sampai di titik ini." Asep menggenggam tangannya. "Kalau kita saling percaya, tidak ada yang mustahil, Ren." Rena menyandarkan kepalanya di bahu Asep, dengan hati penuh syukur. Perjalanan panjang penuh pertengkaran, air mata, dan rintangan akhirnya membawa Asep dan Rena pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Dari seorang pekerja bangunan sederhana dan wanita direktur yang angkuh, mereka belajar bahwa cinta sejati tumbuh dari ketulusan, bukan dari status. Demikianlah, sahabat lintas cerita semuanya. Semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.